Bab 44. Wajah Danu dan Dodi memerah. Kalau rumah sudah selesai dibangun, sudah saatnya juga sudah mereka menikah. Sony tampak berseri-seri. Kalau rumahnya sudah selesai dibangun, dia juga sudah mapan. Aku terlalu sibuk beberapa hari ini, besok aku akan memesan bata, kayu, dan mencari tukang. Hasan juga sangat antusias. Kalau sudah membangun rumah untuk kedua anaknya dan mereka sudah menikah, berarti tugasnya juga sudah selesai. Cari lebih banyak bahan dan tenaga kerja, aku juga ingin membangun rumah besar. Wira mengungkapkan. Sebuah berita mengejutkan lagi, membuat ketiga orang itu terkesiap. Setelah rapat selesai, keempat orang itu pun pergi. Namun, begitu keluar dari pintu, keempat orang itu kembali lagi sambil membawa 3 saudara keluarga Gabrata. Gavin membawa seekor kambing yang telah dikuliti, Gandhi membawa seekor kelinci, dan Ganjar membawa seekor ayam kampung. Duk, begitu melihat Wira, ketiga orang itu langsung bersujud. Kenapa kalian ini? Ayo berdiri. Wira tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Jadi, dia buru-buru memapah mereka untuk berdiri, namun, ketiga orang itu tetap tidak mau berdiri dan hanya mendongak menatap Wira. Hasan, Danu, dan Dodi buru-buru menghampiri dan ikut membantu memapah mereka. Tuan, kami telah bersalah padamu, tapi kamu malah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu juga bahkan memberi kami uang untuk mengobati adik kami. Kami benar-benar berterima kasih padamu. Gavin menyerahkan kambing gemuk yang dibawanya itu sambil berlinang air mata. Ayam kampung dan kelinci ini adalah hasil tangkapan kami. Kambing ini kami pelihara sendiri, jadi tidak terlalu berharga. Kami harap Tuan mau menerimanya. Gandhi dan Ganjar juga menyerahkan ayam kampung dan kelinci itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bertiga sudah pasti akan jadi tahanan kerja paksa setelah ditangkap oleh Jamadi. Namun, pada akhirnya Wira malah hanya menangkap 1 orang dan melepaskan 2 di antaranya. Keluarga mereka memang merasa sangat bersyukur. Namun, mereka tetap masih merasa ragu karena Wira menangkap salah satu dari ketiga bersaudara itu. Tak disangka, Gandhi pulang ke rumah setelah ditahan sehari. Ketiga bersaudara itu langsung menangis sambil memeluk satu sama lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalian jangan bersujud lagi. Wira menerima pemberian mereka karena takut ketiga bersaudara itu akan berlutut padanya lagi. Hasan dan ketiga orang lainnya mengambil hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara itu. Meski sudah sedikit lega, ketiga bersaudara itu tetap saja merasa malu, sebab hadiah mereka itu bahkan tidak senilai 1000 gabak. Melihat kejujuran ketiga pemuda ini, Wira berkata, apa rencana kalian? Selanjutnya, Tuan tenang saja. Walau harus mati sekalipun, kami tidak akan jadi pencuri lagi. Gavin mengucapkan sumpah, diikuti dengan anggukan dari Gandhi dan Ganjar yang setuju dengan ucapannya. Wira kemudian berkata, kalau kalian tidak keberatan, bergabung saja dengan tim penangkap ikan. Berikan gaji yang sama kepada mereka, masing-masing 2000 gabak per bulan. Bu, ketiganya kembali berlutut dengan wajah yang dibanjiri air mata. Terima kasih, Tuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Upah tim penangkap ikan yang paling rendah adalah 2000 gabak per bulan. Mereka bahkan diberi makan 3 kali sehari, dengan jatah 250 gram daging per hari. Fasilitas sebagus ini tidak bisa ditemukan di tempat kerja manapun, bisa dibilang, kalau diterima di tim penangkap ikan, mereka sudah jadi orang terkenal di Dusun Pimola. Jika ada pemuda yang belum menikah dan menyukai seorang gadis, mereka hanya perlu mengirimkan seorang mak comblang untuk mempersunting gadis tersebut, bahkan penduduk lokal Dusun Darmadi sekalipun belum tentu bisa diterima dalam tim penangkap ikan ini. Namun, mereka yang merupakan mantan pencuri ini malah bisa diterima. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu diam-diam bersumpah dalam hati. Mereka harus membalas kebaikan Wira dengan nyawa mereka. Hasan, Danu, dan Dodi tentu saja merasakan persaingan yang semakin ketat. Namun, ketiganya tetap merasa senang. Sebab, semakin banyak orang yang bergabung, kekuatan mereka juga akan semakin besar. Sebagai anggota inti tim, mereka tahu jelas bahwa bisnis yang benar-benar menghasilkan uang besar bagi Wira adalah bisnis gula pasir. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak berani memperdagangkannya secara bebas karena kekuatan mereka masih terlalu lemah untuk melindunginya. Bab 45. Setelah rapat itu dibubarkan, ketujuh orang itu pun keluar dari halaman. Begitu keluar, semua warga desa langsung mengelilingi Hasan. Para wanita melamar untuk menjadi koki di kantin. Gaji sebagai koki hanya 1000 gabak per bulan dan tidak sebanyak gaji yang diterima oleh para lelaki. Namun, uang itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, para lelaki di desa ingin bergabung dengan tim penangkap ikan. Dengan gaji 2000 gabak per bulan dan jatah daging setiap hari, bahkan preman sekalipun pasti akan ada wanita yang sudi menikahinya. Lantaran tidak bisa mendekati Hasan, penduduk desa lainnya mendekati 3 wakil pemimpin tim lainnya, yaitu Sony,
Danu, dan Dodi. Mereka berharap ketiga orang ini bisa membantu memohon kepada Hasan untuk mempekerjakan mereka. Berhubung terlalu banyak orang, ketiga orang tersebut juga tidak berani mengiyakan permintaan mereka. Mereka takut akan melukai perasaan penduduk desa lainnya karena keterbatasan kuota. Tiga bersaudara keluarga Gabrata merasa tidak enak hati. Pasalnya, bahkan penduduk dusun Darmadi sendiri saja masih banyak yang tidak bisa bergabung dalam tim penangkap ikan. Namun, Wira malah mempekerjakan orang luar seperti mereka ini. Semua warga desa di tempat itu memandang Hasan dengan penuh harap. Saat ini, Hasan punya lowongan kerja untuk koki dan 25 posisi untuk tim penjual ikan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu, hidup mereka pasti akan jauh lebih sejahtera. Hasan berkata dengan suara berat, tugas tim penjual ikan bukan hanya menjual ikan, tapi juga harus belajar bela diri untuk melindungi desa kita. Besok pagi, semua pemuda berusia 13-20 tahun yang ingin melamar posisi tim penjual ikan, silakan berkumpul di depan rumahku. Aku akan menguji kekuatan, refleks, dan ketahanan kalian. 20 orang terbaik akan diterima, keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingatlah untuk sarapan yang cukup, jangan sampai kehabisan tenaga saat penilaian. Setelah mendengar bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kemampuan, penduduk desa tidak lagi mengganggu Hasan dan mulai memikirkan apa yang akan diuji. Sementara itu, Hasan tidak menyebutkan kualifikasi untuk 5 orang posisi koki dan tidak ada lagi yang menanyakannya. Setelah semua penduduk bubar, situasi di halaman rumah Wira pun kembali tenang. Danu berdiri di depan pintu. Untuk berjaga, selesai membersihkan diri, Wira dan Wulan masuk ke kamar bersiap-siap untuk istirahat. Sambil menatap mata Wulan, Wira berkata, 3 hari belakangan ini aku sibuk bekerja di rumah paman. Aku benar-benar tidak pergi ke tempat hiburan. Wulan menjawab, aku tahu kok, suamiku tidak akan pergi ke tempat hiburan. Kenapa? Karena, Wira menggodanya, wah, dasar gadis licik, kamu kira suamimu tidak punya kemampuan. Biar kuperlihatkan apa itu lelaki sejati yang sesungguhnya. Sayang, aku percaya kamu bisa. Gadis tengil, padahal tadinya aku mau merawat badan, tapi, kamu malah menganggapku tidak bisa sanggup ke tempat hiburan. Tidak bisa diampuni. Sayang, aku mengaku bersalah. Masih ada kerabat lainnya loh di sini. Maaf, aku lupa. Aku yang maaf, sayang. Kalau kamu mau, boleh kok. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Jangan merusak tubuhmu. Baiklah, malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekali, Wira bangun dan berdiri sebentar untuk melatih stamina. Meskipun tinggal di rumah paman selama 3 hari, dia tetap rutin berlatih setiap hari selama 1 jam. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri selama itu dalam satu waktu, dia berdiri selama beberapa menit dan kemudian menambah waktu secara bertahap. Setiap kali selesai latihan, seluruh tubuhnya terasa hangat, kaki-kakinya terasa lelah. Namun, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan konsistensi seperti itu selama seminggu, tubuh yang lemah dan rapuh sebelumnya pasti akan menjadi lebih kuat. Mau berhubungan badan juga pasti tidak akan menjadi masalah. Setelah Wira selesai berdiri untuk yang ke-6 kalinya, Wulan memanggilnya. Sayang, ayo sikat gigi. Wulan datang dengan membawa gelas dan sikat gigi dari dahan pohon. Wajahnya merah merona, dia menghampiri Wira dengan langkah kecilnya. Tidak mau, biar kamu rasakan dulu bau mulutku. Wira menerima gelas dan sikat giginya, lalu mencium pipi. Wulan yang merah itu, sayang, ini masih pagi, masih ada orang di luar. Wulan mengomel dengan wajah cemberut, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu, dia pergi ke dapur dengan langkah kecil. Paman Herman, Paman Hamid, kenapa kalian datang sepagi ini? Setelah melihat kedua orang itu di luar pintu, Wira membilas mulutnya dengan daun, lalu pergi keluar. Herman dan Hamid terlihat cemas dan sedih, mata mereka masih tampak sembab, seolah-olah baru saja selesai menangis. Herman berkata dengan nada sedih, Wira, aku tidak mengungkapkan rahasia cara menangkap ikan, kenapa aku tidak diizinkan bergabung dengan tim penangkap ikan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau ada yang perlu diperbaiki, langsung saja beritahu aku. Air mata mulai mengalir dari mata Hamid ketika dia berkata, Wira, kami tidak pernah menyinggungmu. Apapun yang kamu perintahkan, kami akan melakukannya. Kemarin malam, kakak tertua mereka, Hasan, menyuruh mereka untuk tidak usah pergi ke tim penangkap ikan lagi, mereka akan dialihkan untuk bekerja dengan Wira. Mendengarnya, mereka langsung ketakutan dan menangis. Kini, pekerjaan mereka di tim penangkap ikan telah hilang. Dunia mereka seakan-akan telah hancur. Apa yang kalian pikirkan? Melihat dua pria dewasa yang hampir menangis, Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Aku meminta Paman Hasan untuk menyuruh kalian ke sini karena ada pekerjaan yang lebih baik untuk kalian. Pekerjaan apa yang lebih baik daripada tim penangkap ikan? Herman dan Hamid tidak percaya, di tim penangkap ikan,
mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak per bulan dan bahkan bisa makan daging pada siang hari. Itu adalah pekerjaan terbaik di desa Pimola. Ketika mereka pergi ke pasar, orang-orang melihat mereka dengan penuh hormat. Wira tersenyum ketika berkata, ada banyak pekerjaan yang lebih baik daripada tim penangkap ikan. Mulai sekarang, gaji kalian akan naik menjadi 3.000 gabak per bulan. Wulan, ambilkan 2.000 gabak. Gaji 3.000 gabak. Herman dan Hamid melihat uang 1.000 gabak yang baru diterima, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wira berkata dengan tegas, tapi, apapun yang akan kuajarkan pada kalian, kalian tidak boleh beritahu siapapun. Bab 46. Kedua orang itu menyadari bahwa pekerjaan ini pasti seperti rahasia menangkap ikan. Mereka akan bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan kalau kakakku bertanya, aku akan menyimpan rahasia itu sampai mati. Hamid buru-buru memberikan jaminan. Kalau sampai aku membocorkan rahasia, aku akan disambar petir. Herman bahkan menyumpahi dirinya sendiri. Hanya dengan sebuah rahasia menangkap ikan, Wira bisa menghidupi begitu banyak orang di desa ini, jadi pastinya rahasia ini tidak akan sederhana. Wira begitu mempercayai mereka, tentu saja mereka tidak akan pernah mengecewakannya. Kerja dengan baik, kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera lagi. Wira mengelus bahu mereka berdua, lalu mengangkat tangannya, pergilah dan istirahatlah. Kalian bisa datang kembali untuk bekerja ketika tim penjual ikan pulang, mungkin akan sibuk semalaman. Kedua orang itu pergi dengan semangat yang baru, mereka tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Wira berjalan-jalan di desa dan membeli 6.600 meter persegi tanah dengan harga 6.000 gabak per 600 meter persegi sebagai tempat untuk membangun rumah besar. Pada siang hari, dia pergi ke lokasi penilaian. Paman Hasan sangat bertanggung jawab dalam memilih orang, para peserta diuji dengan membawa batu, perlombaan lari, dan melihat ketahanan dan kecepatan mereka dengan berjongkok. Dia memilih 20 pemuda terbaik untuk masuk ke dalam tim penjual ikan. 5 orang juru masak juga sudah dipilih. Pada pagi harinya, Paman Hasan dan istrinya, Bibi Hani, beserta istri Herman yang bernama Bibi Maya, dan istri Hamid yang bernama Bibi Sian, kakak ipar ketiga dan keempat Sony, semuanya berkumpul. Tim penjual ikan mendirikan tenda di depan rumah Wira dan memasang 2 panci besar. Mereka membeli sejumlah beras, tepung kedelai, dan mie di desa. Sementara itu, ikan yang ditangkap oleh tim penjual ikan disimpan sebagian untuk makanan. Tepat saat tengah hari, makan siang disajikan. Ada kue, nasi, ikan rebus, sup telur dengan sayuran liar, dan tumis lobak. Para anggota lama tim penjual ikan dan 20 pemuda yang baru bergabung, berkumpul di sekitar meja makan. Banyak penduduk desa dan anak-anak melihat dari kejauhan, termasuk Pak Agus. Semua orang menatap makanan dengan air liur yang menetes. Sebuah perintah diberikan, dan anggota tim penjual ikan serta pemuda tim penjual ikan berdesakan untuk mengambil makanan. Mereka takut tidak kebagian jatah. Baris yang rapi. Wira menggambar sebuah garis. Kerumunan itu langsung berbaris sesuai dengan garis itu untuk mengambil nasi, lauk, kue, dan sup. Benar-benar ada daging. Ikan sebesar itu setidaknya pasti ada 250 gram. Nasinya juga sampai menggunung di mangkuk. Ada juga telur di sup sayurannya, tumis lobak juga setengah mangkuk per orang. Bahkan, kuenya juga dibagi 3 buah per orang. Katanya, kita bisa makan sampai kenyang. Ini seperti tahun baru saja ya. Jangan membual deh, kalian mana pernah makan seenak ini di tahun baru. Ada nasi saja sudah syukur. Duh, iri sekali dengan mereka. Bergabung dengan tim penangkap ikan benar-benar sejahtera. Para penduduk desa lainnya melipat tangan di depan dada sambil menatap semua orang itu dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak bisa berhenti menelan ludah. Baru dapat sedikit uang saja sudah seboros ini. Entah bagaimana mereka akan bertahan menghidupi begitu banyak orang dengan makan daging. Dasar pemboros. Agus menggeleng dengan wajah suram, seakan-akan dia adalah orang yang lebih berpengalaman. Uang harus dihemat. Melihat Pak Agus yang menyindirnya, Wira juga tidak segan-segan menanggapi, kalau orang yang sudah dapat uang banyak, tentu tidak perlu berhemat untuk hal-hal kecil. Pak Agus, makan siang kalian apa hari kini? Tentu saja ada daging, jawab Agus sambil meletakkan kedua tangannya ke belakang. Dia membusungkan dadanya karena tidak ingin terlihat kalah. Pak Agus, tidak usah membual. Semua orang tahu tidak ada yang bekerja di rumahmu. Makan siang kalian adalah bubur. Anakmu, Bayu, menangis berkali-kali karena tidak mau makan bubur, dia bahkan sampai tidak mau belajar. Hahaha, kebohongan Agus langsung dibongkar oleh anggota lama tim penangkap ikan. Sejak menjadi anak buah Wira, mereka tidak lagi takut terhadap Pak Agus. Bayu Darmadi adalah anak Agus. Dia sangat bodoh dalam belajar. Omong kosong kalian, rumahku seluas itu, mana mungkin makan siangku cuma bubur. Aku mau pulang untuk makan daging sekarang.
Siang ini, makan siang kami adalah ayam rebus. Rasanya jauh lebih enak dari ikan. Seru Agus dengan wajah memerah, lalu dia berbalik dan berjalan pulang. Ada juga beberapa anak kecil yang menangis merengek kepada orang tua mereka karena ingin makan ikan dan kue. Wira membagikan beberapa potong kue kepada anak-anak. Dia tidak berani memberikan ikan karena takut anak-anak itu akan tersedak durinya. Tak disangka, begitu melihat Wira mendekat, anak-anak itu malah menangis dengan semakin kencang. Dulu, dia adalah seorang pecundang. Namun, bagi mereka, sekarang Wira adalah orang yang lebih kejam daripada Budi. Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Dia terpaksa menyuruh Wulan untuk membagikan kue, barulah anak-anak itu berani mengambilnya. Kini, Wira baru benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya nafsu makan penduduk desa yang miskin. Mereka sanggup memakan 3 mangkuk nasi, 5 potong kue, setengah mangkuk tumis lobak, dan meminum 3 mangkuk sup sayuran liar. Daging ikan juga disantap hingga tak bersisa sama sekali. Begitu pula dengan 5 orang koki itu. Hingga ketika Wira menyuruh mereka untuk makan perlahan-lahan karena nanti sore mereka masih tetap dapat jatah nasi, para tim penangkap ikan baru meletakkan mangkuk mereka dengan enggan. Selanjutnya, mereka baru pergi untuk bekerja. Wira menyuruh mereka untuk istirahat sebentar, tetapi malah diprotes oleh para penduduk desa. Istirahat apanya? Kalau sudah kenyang, mereka sudah seharusnya mulai bekerja. Mereka bukan pejabat tinggi, jadi tidak ada alasan untuk bersikap manja. Pada sore harinya, tim penjual ikan kembali dengan 2 kereta yang penuh masuk ke halaman Wira. Herman dan Hamid juga datang. Mereka melihat barang-barang yang sangat berbeda di kereta dan tidak dapat membayangkan rencana apa yang dimiliki Wira.